Sayang kakak. Sayang adik. Sayang semua. Oke, sekarang kita mau berdoa ya dengan firman Tuhan ya. Oke, yuk kita mau lipat tangannya. Tutup matanya. Lipat tangan gimana? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Tutup mata, doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Berkati Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kami mengerti dan mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. Kiss them. Mwah. Bye. Nah, adik-adik gimana present worship-nya? Pasti tambah seru ya, Tambah Coach seru ya, dong, tiap Coach. minggu. Waduh. Ya, Oke. Coach Dedi, Nah, pernah nggak Coach Dedi tuh berpikir atau memiliki pikiran buruk? Atau tiba-tiba tuh ya di benaknya Coach Dedi itu ya, ada kepikiran hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirin. maksudnya pikiran jelek, pemikiran balas dendam. Emang itu keren? Enggak lah. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Pernahkah di benak adik-adik itu ya, atau adik-adik berpikir buruk atau jahat? Pernah nggak? Pernah nggak ya adik-adik? Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi jika setiap hari atau hari demi hari adik-adik mendengar dan membiarkan pikiran adik-adik dengan hal-hal yang buruk dan bukan hal-hal baik dan besarnya Tuhan Yesus bagi adik-adik. Nah, kan? Nah, ini yang terjadi pada tentara Israel ketika seorang tentara Filistin setiap hari, Coach ya, 2 kali sehari. Wah, itu udah kayak makan obat ya Coach ya? Iya, mengejek dan mengintimidasi mereka. Cuma 1 orang doang loh Coach. Iya benar, cuma 1 orang doang. Kelihatannya masalahnya kecil, cuma 1. Terus apa yang terjadi dengan tentara Israel itu Coach? Coba dengar ceritanya ya. Goliat adalah pria yang tinggi dan kuat. Dia adalah seorang juara bangsa Filistin, musuh orang Israel. Orang Filistin itu ya maju mendekat kepada tentara Israel pada pagi hari dan pada petang hari. Oh no! Mungkin hari pertama tentara Israel tidak merasakan gertakan dan intimidasi dari Goliat ya adik-adik. Jadi mereka berpikir,
bisalah mengalahkan musuhnya, bangsa Filistin. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Demikianlah Goliat tampil ke depan ke hadapan tentara Israel. 40 hari lamanya loh, Coach. Lama juga ya, Coach, 40 hari ya. Goliat itu mengintimidasi dan menggertak tentara Israel. Bahkan Coach Dedi ya, Goliat itu mengejek tentara Israel dan menghina Tuhan bangsa Israel serta menantang tentara Israel, Coach. Namun tidak ada seorang pun tentara Israel yang berani melawan si Goliat itu. Gak ada yang berani ya, Coach ya. Iya. Jadi setiap kali si Goliat itu mengaum tentara Israel itu sangat ketakutan. Kabur. Iya, kabur gitu kan. Kok bisa ya, Coach ya? Ya bisa dong, karena tentara Israel mulai fokus pada perkataan Goliat dan membiarkan pikiran mereka termakan oleh gertakan dan ejekan Goliat dan juga teriakannya pada tentara Israel. Gitu. Katanya, hari ini aku menantang tentara Israel. Beri aku seorang pria dan mari kita bertarung satu sama lain. Nah, tentara Israel lupa loh adik-adik bahwa mereka itu memiliki Tuhan yang lebih besar dan di pihak mereka, Coach. Oh no! Di benak mereka itu ya, Coach, hanya ada kekalahan dan tidak ada harapan. Lain halnya dengan Daud. Nah, ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara ya, Coach ya. Dan kakak-kakaknya menjadi tentara pasukan Israel. Sedangkan Daud menjadi seorang gembala yang menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud sangat pemberani. Wow, ya. Karena Daud percaya Tuhanlah yang menyertai dia, bahkan melepaskan Daud dari terkaman singa dan beruang yang mencoba menerkam domba-dombanya, Lukas ya. Itulah yang ada selalu dalam benaknya Daud. Iya, benar. Tuh. Ketika Daud datang menghantarkan makanan untuk kakak-kakaknya di medan peperangan Daud tidak tahan mendengar cemooh Goliat, seorang raksasa tentara Filistin itu ya. Iya, nggak tahan dia. Nggak tahan dia. Karena yang ada di dalam benaknya Daud atau di dalam ingatannya Daud ya, Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang terhebat dan berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan beserta seluruh isinya. Nah, bukan Tuhan yang pengecut dan membiarkan umatnya ditindas. Gitu, Coach Kerry. Bahkan Daud tidak pernah sekalipun dan sekecil apapun membiarkan pikirannya itu terfokus pada suara-suara cemooh atau intimidasi Goliat, Coach. Walaupun Goliat itu seorang raksasa, pendekar Filistin, mempunyai badan yang besar ya, kira-kira ya. Seberapa tuh, Coach, tingginya? 6 hasta sejengkal, kira-kira ya 3,2 meter. Wow, itu berarti tinggi banget. Tinggi banget ya. Nah, adik-adik, walaupun si Daud fakta dan kenyataannya serta perawakan atau badannya biasa aja, tidak setinggi Goliat ya. Juga tidak terlatih secara militer dan juga tidak pernah berperang. Tetapi Daud tidak pernah membiarkan pikirannya terfokus untuk Goliat. Sebaliknya ya, dengan beraninya Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dan ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wah. Nah, tidak berlama-lama lagi nih ya, Daud mendekati Goliat. Tahu nggak apa yang terjadi? Si Goliat masih mengejek Daud karena ia terlihat masih muda loh, Coach. Tetapi Daud tidak peduli dengan perkataan Goliat itu dan berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi hari itu juga ya, Coach ya, hari ini juga ya, Coach ya, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal lehermu dari tubuhmu supaya seluruh bumi tahu
bahwa Israel mempunyai Allah yang dahsyat, supaya segenap tentara Israel tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Apa ya? Nah, sebelum itu lalu tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Nah, Coach? kita semua tahu ya. Mhm. Dia lempar dengan batu. Wah, Daud mengalahkan Goliat dengan batu. Dia lempar. Wih. Langsung kena dahi nih. Langsung Kena cus, dahi. kata langsung ya, Coach. Goliat jatuh ke tanah, Ya. tewas seketika. Wow. Nah, lalu ketakutanlah semua ya. Iya, mereka Tentara pada Israel kabur ya, berbubar, melarikan diri. melarikan diri. Wow. Kok bisa ya Coach ya kayak Iya gitu ya? dong, bisa dong. Karena di dalam benak dan pikiran Daud nih ya, Daud hanya percaya dan ingat besarnya Tuhan yang selalu Wow. menolong dan melepaskan Daud dari cengkraman bahaya yang mengancam domba-dombanya. Hanya itu yang dia ingat. Gitu Dia doang percaya sama Tuhan loh. Ya, Wow. pikiran Daud nih ya hanya pada besarnya Tuhan, Wow. bukan pada Goliat. Ya, Terus benar. dia tahu bahwa Tuhan telah memberi dia kemenangan bukan kekalahan. Hanya itu yang diingat. Nah, mungkin ada raksasa-raksasa yang adik-adik sedang hadapi ya. Takut pada kegelapan mungkin ya Coach ya. Penyakit, Betul. mengganggu, suara gertakan, dan intimidasi orang. Jangan fokus pada raksasa adik-adik. Sebaliknya, kita ngapain Nah, Coach? kita mesti ingat Yes. ya. Yesus lebih besar dari semua raksasa Amin. dalam hidup adik-adik. Benar. Nah, ketika kita takut atau menghadapi tantangan yang sulit nih Coach ya, Ya. ingat, selalu lihat kembali ke salib Yesus yang Yes. telah mengalahkan segalanya, termasuk Amin. raksasa-raksasa ya yang terus mencoba menggertak, menakuti adik-adik. Nah, Benar, karena Yesus telah memenangkan dan kemenangan terbesar dari semuanya bagi adik-adik. Ya kan Coach? oke. Wah, hari ini luar Betul. biasa ya Coach ya. Selanjutnya Coach akan mempraktekannya di dalam object lesson ya. Oke. Coach, hari ini object lessonnya apa nih? Oke. Kita mau menunjukkan kepada adik-adik nih ya, perkataan yang tidak membangun, ya, Oke. perkataan yang tidak menghibur, Mm-mm. perkataan yang tidak menasihati itu bukanlah pikiran Kristus. Sehingga kita tidak perlu memasukkan ke dalam benak dan otak kita. Ya. Nah, walaupun kedengarannya itu hanya sebuah pemikiran kecil ya, Coach ya, sepele. Nah, dan apa yang terjadi jika kita membiarkan pemikiran itu bersarang di otak kita atau di benak kita? Nah, coba kita lihat ya. Nah, Coach mempunyai benang nih. Ya. Apa hubungannya, Coach? Benang ini seperti perkataan yang adik-adik dengar. Oh, oke. Nah, oh ya, Coach, coba bantuin nih, Coach. Oke, tangannya beginiin. Oke. Kadang-kadang perkataan yang tidak membangun itu ya, yang tidak menghibur dan yang tidak menguatkan itu, yang kita dengar itu datang ya. Kita dengar datang, oke, ke dalam pikiran kecil, pikiran kita, datang ke pikiran kita. Walaupun ya kecil, tetapi dia itu bersarang. Nah, oke. Contohnya apa, Coach? Contohnya, aku nggak pintar. Kadang terikat nih. Iya. Kos ikat ya. Oke, coba kos ikat. Oke, sekarang. Padahal sepele ya. Sepele, Ada teman bilang, kamu nggak pintar deh gitu. Terus bersarang dong dia ya, Coach ya. Oke. Nah, sekarang coba Coach putusin, bisa? Bisa dong, Coach. Wah, gampang ya. Kayak gitu doang, nggak usah Nah, didengerin. Iya, mudah ya. Heeh. Oke, selanjutnya Gimana kalau kita coba lagi. Nah, oke, tadi kan satu nih. Sekarang Coach coba sinian, Coach. Nah, pemikiran itu terus ada di dalam benak kita. Kita nggak sengaja kita pikirkan terus ya. misalnya Misalnya. tadi kan dibilang temen kamu nggak pintar, terus ditambah lagi ada temen yang bilang, ih kamu nggak cantik, Nah, kamu nggak ganteng, kan lagi kamu terus. bodoh, Nah. ditambahin kamu nggak disayang, kamu nggak tinggi, kamu nggak putih, kamu nggak
Nggak apa Apa ya, nggak lagi? disayang guru. Nah, kamu nggak Ah. bisa apa-apa. Kamu nggak bisa apa-apa. Nah, Kamu mah nggak kurang gaul. kurang cool. Nggak cool. Nah, oke. Pokoknya banyak lagi deh ya. Iya, terus pasti banyak ya Hmm. kata-kata yang Hmm, jelek gitu. hmm. Nah, Kamu nakal dikatain lagi sama wah, teman. lama-lama jadi tebel nih coach. Wah, Nggak iya. berasa ya. Jadi banyak coach. Nah, sekarang coba coach bisa nggak putusin? Susah coach. Ah. Sakit nih coach. Nah, adik-adik bisa lihat Wah. kan? Nah, tuh, wah. Kalau Nah, ini nih yang terjadi nih ya adik-adik ya, jika pikiran-pikiran yang tidak membangun itu tuh, yang tidak menasihati dan tidak menghibur adik-adik dibiarkan masuk ke dalam pikiran adik-adik. Nah, maka pikiran itu bisa menipu dan melumpuhkan adik-adik tuh. kayak gini. Nah, Jadi kita nggak berkutik. Nah, jadi yang perlu adik-adik ingat adalah adik-adik telah diberikan pikiran Kristus. Nah, bukan pikiran jahat ya coach ya, Mm-mm. bukan pikiran yang kotor, yang tidak baik ya. Mm-mm. Nah, walaupun Walaupun kadang-kadang itu bisa datang dan pergi. Mm-mm. Nah, apa itu pikiran Kristus adik-adik? Nah, Pikiran Kristus selalu mengingatkan betapa berharganya adik-adik di mata Tuhan Tuhan. Yesus. Nah, betapa dikasihinya adik-adik oleh Yesus. Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya adik-adik karena ada hidup Yesus Kristus Kristus di dalam adik-adik. Jadi Nah, sekali lagi hmm. ingat bahwa adik-adik telah memiliki pikiran Kristus sehingga adik-adik adalah anak Tuhan yang baik dan benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sehat. Nah, luar biasa nih tangan Coach Tony jadi terikat Iya, terus nih. jadi terikat terus. Nah, Ah, coba, Jadi dari sedikit-sedikit harus sudah dibuang. Jadi tidak bersarang dia ya coach ya. Hmm. Nah, Oke, selanjutnya Terus. kita lanjut lagi dengan apa nih Coach? biasa, Biasa, ayat ayat hafalan. hafalan, oke. Ayat Hari hafalan ini hari ini kita ambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi ya Coach ya. Ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, luar biasa ya Coach ya hari ini ya Coach. Iya. Wah, oke. Enggak. Wah, nggak terasa nih Coach ya. Udah mau berakhir, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke. Nah. Tuhan, terima kasih atas pewahyuan yang Kau berikan untuk adik-adik dan kita semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu membebaskan kami dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Sehingga pikiran Kristus saja yang boleh tinggal di dalam kehidupan kami dan otak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kau yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa ya adik-adik di streaming kita minggu depan ya. Yap. Tungguin selalu ya. Ya, Bye. happy Sunday. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.